urusan. Profesional itu gimana? Ya, profesional itu nggak ada pengawas, dia kerja bener, kan gitu. Kemudian yang kedua, waruziqo kafafan. Kemudian dia mendapatkan rezeki yang cukup, kafaf. Nggak kaya, tapi kalau butuh ada aja, gitu kan? Sering kali ya. Nah, apa sih mah nggak kaya, tapi kalau butuh mah ada. Ya berarti kan cukup itu. Nggak mesti pas, karena kebutuhan beda-beda, Pak. Dan masih ada orang-orang sekarang seperti itu ada. Tadi saya sudah contohkan. Kenapa kita memang lebih butuh contoh yang kelihatan mungkin? Karena kalau Al-Quran sudah mengatakan kok Allah janji berlipat-lipat, tapi kita masih kurang tertarik. Kalau sudah ada buktinya nih orangnya nih, betul lah jadinya kaya gitu. Itu mungkin lebih yakin memang. Karena memang kita lebih senang yang terlihat kan. Ya. Jadi ada kawan dokter spesialis DSPD, dokter spesialis penyakit dalam, atau bisa disingkat lain dokter spesialis pembaca doa katanya. DSPD, dokter spesialis penyakit dalam. Dia, saya nggak, kalau pegang uang itu nggak pernah lama. Ada orang butuh ya udah pinjam dapat kasih. Tapi saya begitu juga, kalau saya butuh ada aja kata rezekinya. Wah ini kan juga cukup gitu. Ya cukupnya dia punya mobilnya 4 gitu, rumahnya gede. Ya spesialisan biasa lah. Beruntung orang seperti ini. Ya, Islam, dalam keadaan Islam, rezekinya cukup, apalagi kemudian wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan Allah beri qanaah kepadanya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Riwayat Muslim. Kalau dia tidak qanaah dengan yang dia dapatkan, itu merasa kurang nantinya. Jadi apa qanaah artinya, Pak? Al-qabul war-ridha. Kalau Imam Muhasibi dalam Risalat Mustarsyidin mengatakan qanaah itu ada awaluha, tingkat rendahnya, dan ada tingkat puncaknya, akhiruha. Kata beliau, awaluha tarkul fudul ma'a wujudil ittisa'. Ini sedikit bahasa tazkiyah, atau bahasa orang sekarang tazkiyah, mungkin bahasa dulunya tasawuf. Tarkul fudul ma'a wujudil ittisa'. Maksudnya apa? Dia punya kelebihan, punya keluasan, punya harta. Saya contohkan kemarin di Faisoliyah, ada yang semalam 60.000, itu ada yang pakai, bahkan ramai terus kepake terus kamarnya itu. Tapi dia tinggalkan hal-hal yang nggak penting ini, padahal dia punya. Itu qanaah berarti. Tapi itu baru tingkat pertama katanya, Pak. Wa akhiruha, puncaknya adalah ya wujudul ghina ma'a faqdil asbab. Dia merasa cukup, merasa kaya, padahal sebab untuk kaya udah nggak dia miliki. Bisa dicerna ya, Pak. Dia merasa cukup kaya, padahal untuk dikatakan kaya dia nggak ada. Kerjaan nggak ada pokoknya, lagi jobless. Nggak ada kerjaan, tapi dia merasa tidak ada butuh kepada dunia ini. Itu puncaknya. Kalau tadi kan ada, barangnya, uangnya ada, tapi dia tidak gunakan untuk yang berlebih-lebihan, untuk yang tidak penting. Kalau ini, dia nggak punya barangnya nih, uangnya nggak ada, tapi ya, dia sudah merasa cukup gitu. Itu puncaknya qanaah. Gimana, Pak? Nggak punya tapi merasa ada. Ya, nggak punya, nggak ada tapi merasa cukup. Kalau kita mungkin ya nggak ada di sini, mungkin ada di rekening kan. Lagi diminta, saya nggak punya, nggak ada emang di rekening adanya. Kalau ini memang di rekening nggak ada, kerjaan nggak jelas, tapi dia merasa cukup. Ini puncaknya. Ini kata Imam Al-Muhasibi dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin. Berikut hadis ketiga. Kalau panjang saya baca ya, karena ini panjang. Biar waktunya nggak habis, Pak. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Dari sahabat Hakim bin Hizam, saya pernah minta kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah kasih. Fa'atani, saya minta lagi, dikasih lagi. Sampai 3 kali dikasih lagi. Kemudian Rasulullah baru berkata, bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, ya Hakim, ada yang namanya Hakim? Ada. Hakim, kalau hakim itu penguasa, pemimpin, hakim, jaksa, atau apa? Qadhi, atau penguasa. Kalau hakim, ya panjang, bijak. Makanya Luqman al-Hakim, Luqman yang bijak. Kalau bahasa Arab salah-salah itu lain arti nanti, Pak.
Ya kan? Hakim, penguasa atau pemimpin atau tadi pengadilan itu pemimpin tuh, qadhi. Kalau hakim, bijak. Ya. Luqman al-Hakim. Ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi itu disebut kedudukannya bukan nabi tapi orang bijak. Luqman al-Hakim. Inna hadzal malu khadirun hulwun. Harta ini memang hijau dan manis. Kenapa? Ya karena siapa yang nggak senang lihat hijau-hijau, Pak? Apalagi yang 500-an hijau gitu ya. Nggak gede betul. Tapi nggak, kita lihat pemandangan yang hijau-hijau. Kenapa orang senang, orang sini puncak. Lihat kebun teh hijau. Mata seger gitu kan, lihat hijau. Sudah gitu di depan daun-daun puncak itu ada 500-an gitu hijau gitu kan. Hulun, semua juga suka manis. Itulah harta, semua suka gitu maksudnya. Khadirun hijau, hulun manis, hijau dan manis. Ya, faman akhadha bisakhawati nafsin, yang mengambil harta itu dengan kelapangan jiwa. Sakho, dermawan sakhi, orang dermawan juga disebut karim atau sakhi. Kelapangan jiwa dengan ya hati yang lapang, burika lahu fihi, insyaallah diberkahi. Wa man akhadahu ya bi isyrafi nafsin, kalau yang mengambil harta itu karena antusias, mutasyarrif itu pingin banget gitu. Semua kita sebenarnya pingin, cuma tidak harus bernafsu yang akhirnya menghalalkan segala cara maksudnya itu. Jadi kalau nggak dapat tuh keselnya, kecewanya lah, jadinya gitu bedanya Pak. Kalau yang bisa khawa tuh, semua kita butuh kan, tapi kalau Allah beri, usahanya tetap sama, tapi tidak menjadi beban. Bedanya di situ nanti. Kalau yang isyraf tadi, bi isyrafi nafsin, dengan semangat yang antusias luar biasa, sehingga kemudian kayak orang Jepang, kalau gagal apa? Bunuh diri. Sampai begitu bisa-bisanya, puncaknya begitu kan? Karena semuanya manis hijau tadi, semua pingin, tapi ada dua orang model yang mengambilnya, ingin mendapatkan harta tadi dengan kelapangan, kembali kepada Allah gitu. Allah kasih tadi, Allah tolak, Allah bertunda, ya itu Allah yang ngatur semua. Tapi kalau kemudian mendapatkannya dengan cara sampai ya memaksa diri, keinginan antusiasme yang lebih luar biasa, kemudian ya dapat juga, tak peduli halal haram, lam yubarak lahu fihi, tidak Allah berkahi, tidak diberkahi. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan gak kenyang-kenyang. Kalau orang yang semangat banget kan, pastinya, apalagi yang sudah katanya kemarin ada yang katakan yang umur 40 ini sudah gak butuh gula, gak butuh garam, gak butuh tepung, nasyawiyat, karbohidrat itu udah gak butuh. Banyak-banyak maksudnya, gak butuh dikit aja. Ya. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Qala Hakim, kemudian Hakim berkata, faqultu ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azra'u ahadan ba'daka syai'an, saya tidak akan minta kecuali setelah minta kepada Rasulullah, kepada Anda, saya enggak mau minta lagi pada orang lain. Ya. Jadi azra' itu yang meminta membuat orang lain jadi berkurang, nakson, ya. Hatta ufariqud dunya, sampai saya meninggal, memisahkan diri dari dunia, meninggal, saya tidak akan minta lagi kepada orang lain setelah minta dari Anda ini. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar kan, yad'u hakiman, hakim diundang, dipanggil. Ini nggak pernah mengharap Pak, dipanggil oleh presiden, oleh khalifah. Liyu'tiyahul ata, untuk diberi ya, pemberian. Ya, ata itu pemberiannya. Nanti kasih hadiah lah. Ini kan sahabat Rasulullah, senior gini udah lama, dapat jatah lah gitu dari khalifah. Fa ya'ba an yaqbala minhu syai'an. Terima kasih, saya nggak mau. Karena sudah niat tadi kan, nggak mau lagi ngambil dari selain Rasulullah. Summa Umar, inna Umar da'ahul yu'tiyahu fa aba yaqbal. Khalifah berikutnya, beliau masih hidup, juga dipanggil untuk menerima pemberian,
Faqala ya ma'asyarul muslimin. Kata Umar, ya, wahai kaum muslimin, ushidukum, aku saksian kalian ya di hadapan Allah, anni a'ridu alaihi haqqahu. Saya sudah tawarkan kepadanya haknya yang menjadi haknya, alladzi qasamahu Allahu lahu minal fai', dari rampasan perang. Jadi punya hak. Fa ya'ba an ya'khudhahu, dia tidak mau untuk mengambilnya. Ya. Karena dia sudah berjanji, bersumpah untuk tidak mengambil dari seseorang setelah Nabi SAW sampai dia meninggal. Nah ini pertanyaannya. Tadi juga ada yang bertanya, bolehkah kita mengambil hak? Kalau hak kita terserah kita, Pak. Nah, yang saya ingin kaitkan di sini dengan hukum warisan di kita yang tidak jelas. Di keluarga asli Indonesia jarang melaksanakan hukum waris, Pak. Maka termasuk disebutkan dalam riwayat kan, yang pertama termasuk ilmu yang pertama diangkat, pertama-tama awal-awal ilmu hilang itu adalah ilmu faraid, waris. Yang melaksanakan di Indonesia masih turunan-turunan Arab melaksanakan. Hadromi itu turunan Arab India melaksanakan hukum waris itu. Kalau kita mungkin terlalu perasaan nggak enak, pada akhirnya nggak jelas kan. Padahal kalau kita laksanakan hukum waris, oh anak laki-laki ada 5 dapat sekian, akhirnya dibagi uangnya udah kelihatan, satu orang dapat 30 juta. Alhamdulillah saya punya rezeki, ada adik saya masih sulit. Jelaskan punya kita 30 juta, saya infakkan buat adik saya. Jelaskan Pak. Kalau nggak dibagi, dah yang mana yang haknya? Haknya si anak ini yang mana, adik yang mana? Atau udahlah, warisan ini kita buat usaha, jadi saham. Ketika tidak dibagi dengan jelas, saham saya berapa persen di situ? Kalau dibagi jelas kan lain Pak. Wah, kalau ada saham berarti kan nanti tiap bulannya ada untungnya atau tiap tahun dibagi. Doanya mungkin lebih kenceng kan, jelas punya sendiri kau. Kalau masih punya bareng-bareng nggak jelas, pembagiannya juga nggak jelas. Itu hak Pak. Hak itu dalam Islam menjadi pilihan kita. Kalau kita mau tanazul, mau kompromi, mau serahkan silakan, jelas juga gitu. Ini saya kasih adik saya deh, dah, saya nggak ngambil. Tapi sudah jelas kan pembagiannya Pak. Jadi tidak tuntut-tuntut atau grundel di belakang ngomong, ah dia mentang-mentang paling tua ngambil paling besar. Karena nggak jelas. Sebenarnya Islam sudah mau mengatur ini Pak. Cuma perasaan kita kadang masih belum selesai 40 hari udah bicara warisan. Apa-apa semakin cepat kan semakin jelas. Semakin lama akhirnya hartanya nggak jelas. Sudah ada yang hutangin ke sana, bingung lagi. Tapi itulah realita di lapangan kita. Lanjut Pak ya, hadis keempat. An Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dari sahabat Abu Burdah, dari ini anaknya Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini turunan Yaman berarti. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin, kami berenam. Ya, dari 6 orang tuh bainana ba'ir, hanya ada satu ba'ir apa Pak? Nakoh, onta, jamal. Dari 6 taqibuhu, bergantian satu onta. Jadi berapa menit atau berapa jam satu yang naik, nanti gantian. Padahal mau berangkat perang Pak. Karena memang kendaraannya ada satu, ya tiap 6 satu tadi ya. Fanaqibat aqdamuna, karena banyakkan jalannya kan, gantiannya kalau setengah jam aja berarti baru berapa? 3 jam baru dapat jatah lagi kan? 3 jam jalan sampai naqibat, ai jaruhat, sampai berdarah-darah. Karena mau coba, kalau kayak udah musim panas kita jalan, itu nggak ada, waktu itu belum ada Vaseline, sampai terluka kaki-kaki kami. Fanaqibat qadamaya, termasuk kaki saya juga terluka, sampai bukan hanya terluka, wasakotot adfari, sampai copot kukunya. Nih kurang lebih di perang Tabuk kelihatannya. Dia tidak disebutkan di sini Ghazat perang apa, yang paling susah kan, paling panas, musim panas perang Tabuk. Tabuk dari Riyadh berapa kilo Pak? Dari Madinah 800, sini Madinah juga 800-an, berarti 1600-an kalau dari Riyadh. Menghitung dari Madinah, karena Rasulullah di Madinah dulu ya, 800-an kilo, jalan kaki gantian tiap 3 jam angkat. Fajar kalau kemudian sampai terlupas Pak.
zufrun, kuku. Gunawan masih ingat hadis tentang zufrun itu. Ketika untuk mencari jodoh kan, fadfar bidzatiddin, carilah pakai kukunya. Ya kan sama-sama zufrun di sini kan? Kan ada munasabahnya zufrun, kuku. Karena orang bahasa Arab kan bahasa itu dari yang bisa diindra aslinya. Azan dari uzun, telinga. Kalau bisik-bisik bukan azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Azan itu harus sampai ke telinga. Uzun kan? Nah, tadi fatfar bidzatiddin, carilah yang teliti seperti orang Arab ketika tinggal di padang pasir, emasnya hilang di pasir, di ayak, dicari lagi pakai kukunya. Jangan ketemu di jalan, ketemu di Facebook jadi. Oh, itu fatfar bidzatiddin, cari yang teliti. Nah, di sini sampai copot kukunya. Ya. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraqah. Kalau dulu nggak ada perban, daun-daunan kami untuk kaos kaki juga belum ada. Kami bebat ya. Kaki kami pakai daun-daunan. Kain apapun yang ada bisa untuk bebat. Khiraq tuh ya model kain-kain atau daun-daunan apa yang bisa dibuat membebat tadi. Fasumiyat ghazwatu dzatir riqa. Ini perangnya sampai dinamakan perang dzatir riqa karena kami tadi kaki kami yang berluka tadi pada dibebat tadi. Dzatur riqa yang punya bebatan-bebatan berarti. Perang dzatur riqa. Kenapa? Lamma kunna na'sibu ala arjulina min al-khiraq, karena kaki-kaki kami tadi dibebat tadi, Pak. Namanya perang dzatur riqa. Faqala Abu Burdah. Abu Burdah anaknya berkata, fa haddatsa Abu Musa bapaknya berkata, menceritakan hadis ini, tsumma kariha dzalik. Setelah itu enggak mau lagi cerita, seolah-olah menceritakan kesedihan kan, enggak mau lagi cerita. Qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu. Saya melakukan itu bukan untuk disebut-sebut katanya. Qala ka'annahu kariha ayyakuna syai'an min amalihi afshahu. Dia tidak ingin perbuatannya tadi disebar-sebarkan, dicerita-ceritakan. Kalau kita namanya GR, Pak. Ya kan? Gede rumongso ya bahasa Jawa. Kalau bahasa Maduranya ada, Pak? Mana, Pak? Pak Marjuki. Bahasa Maduranya kalau orang senang dipuji, senang diangkat namanya akopeng. Ah, kopengnya aja, telinganya jadi besar gitu. Ya kan, akopeng gitu. Baru bukunya bestseller atau apanya langsung mekar gitu kan. Kalau sahabat nggak mau, ya biarpun amal yang luar biasa. Ini masuk bab apa, Pak? Apa iffah? Apa qanaah? Apa iktisad? Apa tidak minta-minta? Sampai pada perbuatannya tidak ingin juga dicerita-ceritakan. Hubungannya dengan bab ini barangkali. Kan nggak ada hubungannya dengan iffah ya. Iffah tadi tidak ingin hubungannya dengan iffah di sini, tapi dia langsung tadi sampai perbuatannya tidak ingin dicerita-ceritakan. Ya, baik, hadis kelima, Pak. Panjang juga, saya baca lagi ya. An Amr bin Taghlib, ya, Taghlib. Anna Rasulullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam utiya bimalin aw sabyin. Rasulullah mendapatkan rampasan harta atau tawanan, sabyin tawanan. Faqasamahu, kemudian dibagi. Kan ada jatahnya masing-masing kan, Rasulullah 1/5. Nanti pejalan kaki dengan yang berkendaraan beda, ada jatahnya masing-masing. Lebih banyak mana? Yang berkendaraan, yang naik kuda atau naik onta sama yang jalan kaki? Kira-kira menurut Bapak sekarang? Logika kita, enggak, jalan kaki murah, nggak pakai biaya, Pak. Yang naik itu kan butuh pengeluaran. Jadi yang berkendaraan, rojil istilahnya, yang berkendaraan. Nah, wa atori jalan, Rasulullah membagi beberapa orang, wa tarokari jalan, sebagiannya nggak dibagi. Mungkin ininya juga terbatas gitu, terjadi rampasannya nggak banyak. Fabalaghahu anna allati nataroku atabu. Sampai kepada Rasulullah berita, orang-orang yang tidak diberi tadi mencela Rasulullah. Kok kami nggak dikasih sini, Rasulullah ini nggak adil nih. Kok tebang pilih nih, tebang pilih kan sekarang. Ditebang dan dipilih, tebang pilih. Kok yang ini aja dikasih, kami nggak dikasih. Padahal kami ini senior. Orang-orang lama di Roji ini. Kok Gunawan nggak ngasih saya gitu. Nah, kemudian Rasulullah mendengar itu langsung beliau berdiri. Amma ba'du, beliau khutbah. Fawallahi, demi Allah saya sengaja memberi beberapa orang dan sebagian gak saya beri. Yang tidak saya beri itu pada mereka lebih saya cintai. Jadi belum tentu kalau kita nggak dapat itu berarti bukan nggak dicintai. Ya. Kenapa?
yang saya beri itu orang baru-baru masuk Islam, yang junior itu kan perlu dibantu memang. Hati mereka masih galau, jaza wal hala. Ya, imannya belum kuat, masih sering galau. Bahasanya anak sekarang nih galau kan. Ada lagi andilo itu apa? Singkatannya? Andilo, agak gundah dan galau gitu lah, ada andilo gitu ya. Ya, itu orang-orang baru itu sengaja saya beri karena mereka masih suka galau. Haza tuh kalau ada kecewa tuh luar biasa tuh, haza wal hala. Yang orang-orang yang gak saya beri itu saya serahkan mereka kepada Allah karena hatinya sudah mantap. Ya, hatinya sudah berkecukupan, tapi tetap aja keluar dulu Pak kan tadi. Kok Rasulullah kita nggak ngasih ini padahal mereka sudah kuat imannya. Jadi kita wajar Mas ya. Sahabat-sahabat senior juga keluar gitu Pak. Kok kita nggak dapet ya? Tapi setelah dijelaskan oleh Rasulullah mereka baru apakah kalian tidak senang nanti pulang ke Madinah sama Rasul? Mereka cuma dapat harta, kalian sama Rasul dapat pengajian tiap hari, dapat siraman tiap hari. Pilih mana? Mereka mungkin kalau boleh pilih akan bayar itu nanti. Ini di perang apa nih Pak? Ya, qala Amr bin Taglib, sahabat yang tadi termasuk yang tidak dapat, Amr bin Taglib. Ya, fa wallahi ma uhibbu wa anna likai kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humrun na'im. Perkataan itu lebih saya senangi dari isi dunia, dari kendaraan yang terbaik kata dia. Ini di perang apa? Ada yang sudah pernah ke Ji'ronah belum? Ji'ronah. Masa Pak Kamal berapa tahun di Riyadh di Saudi seberapa tahun? Tenyaho Ji'ronah. Terang. Tajan ke ditu. Berapa tahun? Pak Jais sudah pernah ke Ji'ronah Pak Jais? Alhamdulillah. Cuma orang kita kadang berlebih-lebihan. Katanya ada sumur di Ji'ronah sampai dibawa pulang airnya. Padahal sudah air bau sumurnya. Sekarang makanya ditutup. Jadi Rasulullah sebelum atau setelah perang Hunain, ini perang Hunain di situ di Ji'ronah pernah. Jadi mikot perbatasan itu kan kita taunya Tanim ya. Ada di daerah lain misalnya orang umroh seringnya ke Ji'ronah mintanya juga atau Hudaybiyah. Nah, ini di sekitar itu pembagian itu setelah perang Hunain di daerah Ji'ronah. Nah. Jadi ada yang sampai mengatakan Rasulullah nggak adil. Kalau di sini kan disebutkan, di riwayat lain disebutkan, "Idil ya Rasulullah, fa innaka lam ta'dil." Rasulullah pemimpin kita dikatakan nggak adil, Pak. Siapa yang adil ke Rasulullah? Rasulullah marah juga kan? Kalau dilecehkan begitu pemimpinnya ya harus diberi sikap. Faman ya'dil idza lam adil. Kalau saya nggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Kadang pemimpin perlu tegas juga, Pak. Kalau pemimpinnya nggak dipercaya kan repot juga. Kalau saya saja nggak adil, ya. Iya ya, Jumatan cepat sekarang ya. Pas. Ini ada lagi ya. Ya, sudah. Hadis berikutnya. Hadis ke-6. Sama ya, tadi. Al-yadul ulia, tangan yang di atas, sama, sapanya sama. Hakim bin Hizam tadi yang tadi awalnya minta hanya kepada Rasulullah, itu nggak mau minta lagi kepada selain Rasulullah. Lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Nah, ini prinsip dalam infak, Pak. Kalau kita ingin infaknya betul, mulailah infak itu dari orang yang kita tanggung. Anak istri yang kita tanggung, kita ada pembantu yang dekat kita. Kadang malah lupa di sini kadang ya. Pembantu itu kan yang tinggal sama kita, bareng makan sama kita, kadang malah lupakan. Kalau nggak ada mereka kebingungan kan? Ya, orang tua yang menjadi tanggungan kita. Ya, orang tua. Termasuk pembantu yang sering dilupakan karena bukan keluarga kan? Padahal sudah dimasukin di kakak kadang. Kartu keluarga kita pembantu dimasukin. Wa khairus shadaqati makan an dhahril ghina. Sedekah yang terbaik yang di atas kebutuhan kita. Karena kebutuhan pertama kita kasih untuk anak istri, setelah itu kita keluarkan untuk sedekah yang lain. Kecuali sudah siap anak istrinya nggak makan, nggak apa-apa. Seperti Abu Bakar tadi kan, ketika ditanya, gimana anak istri? Allah, gitu kan? Nah, tapi kalau belum siap jangan. Nanti malah kacau rumah tangganya, Pak. Ya, mudaratnya lebih besar itu. Ya. Waman yasta'fif, orang yang ifah, apa tadi ifah artinya? Menahan untuk melanggar, menahan untuk melakukan yang tidak layak, Allah akan berikan. Ya, ifah, terjaga kehormatan dirinya.
Makanya orang yang katanya, kenapa orang yang suka minta-minta tuh disebutkan di sini, hadis berikutnya nanti, orang yang suka minta-minta itu wajahnya sudah tercoreng, sama bahasa kita kan, nggak punya muka, istilahnya kan. Kalau orang yang sudah tidak punya malu minta-minta masih muda. Kemarin ada yang kirim gambar anak muda, ininya ditekuk, ternyata pakai celana double 3 atau 4, seolah-olah dia patah pak, celananya ditekuk, di jalan-jalan gitu kan. Ada yang tahu, buka celananya, langsung di situ suruh buka. Ada sampai 3-4. Tuh. Itu sudah nggak punya muka. Ya. Ya. Ini ada lagi yang nggak lain hadisnya ya. Ini. Kalau orang yang minta-minta terus sampai akhirnya dia meninggal ketemu Allah di akhirat kelak, laisa fi wajhihi, di mukanya tidak ada sepotong daging. Maksudnya sudah nggak ada mukanya lagi, nggak punya harga diri lagi kalau minta-minta terus. Ini ada lagi hadis yang agak lain. Ini man sa'alan nasa, yang suka minta kepada manusia takatsuran, bukan karena butuh tapi biar dia punya banyak. Ini yang disebut mafia itu pak, yang tukang minta-minta tapi mafia, rumahnya cakep-cakep, jadi tiap pagi disebar lewat naik truk, di drop ke daerah tertentu. Itu jadi pekerjaan, meminta-minta jadi pekerjaan, bukan karena kebutuhan. Kalau tadi butuh, darurat boleh, sekalipun kalau tidak minta lebih baik. Ini jadi kerjaan, profesi, pagi-pagi disebar, dia punya rumah cakep-cakep. Orang yang seperti ini ya, dia hakikatnya sedang meminta api bara api, jamron. Emang nggak kelihatan uang ya yang dia dapat, tapi itu karena itu falyastaqil, apa dari kolil artinya cukuplah dengan yang ada sedikit itu. Jangan minta karena ingin memperbanyak, memperkaya diri. Silakan, awil yastaksir, udah kalau nggak mau dengerin ya sudah, silakan. Jadi ini ancaman sebenarnya, merasa cukup dengan yang ada atau mau dapat banyak tapi dengan cara meminta. Ini kan bahasa ancaman sebenarnya pak. Dikit lagi, ini yang beda hadisnya. Ya. Ini bahasanya juga deh. Wajahnya tuh orang yang minta-minta itu mencoreng mukanya, ada wajahu kan. Ini istilah sama. Nah, yang boleh minta-minta siapa? Yang tidak tercela di sini, man asabathu faqatun, ya, orang yang tertimpa jatuh melarat ya, faqatu fakiran, ya, fa anzalalaha bin nasi lam tusaddu faqatuhu, kemudian dia minta tapi juga tidak mencukupi kebutuhannya. Wa man anzalaha billah, kalau dia minta kepada Allah, insyaallah Allah penuhi, ajilan au, baik segera atau tertunda. Maksudnya sisinya apa? Agar kita sebelum minta kepada manusia, minta dulu kepada Allah. Yang boleh juga tidak tercela meminta ya, orang yang ini man takaffala. Jadi banyak, ada dua suku, kalau dulu di Madura banyak, sekarang mudah-mudahan alhamdulillah hampir habis pak. Carok, dua suku perang. Kalau di Jakarta Matraman sama Salemba sebelahan itu, perang antar kampung. Kemudian udah berhenti kalian, saya yang jamin. Mau berapa? Nah, orang yang seperti ini boleh untuk mengumpulkan dana, seperti mana yang dia bayar diet nggak sanggup, itu boleh minta-minta. Ya, toh bukan untuk dirinya kan, untuk bayar orang diet itu. Mestinya orang diet itu jangan minta mahal-mahal, tapi dia minta mahal untuk membebaskan diri, dia harus memenuhi 70 juta, 50 juta, itu boleh. Atau tadi untuk mendamaikan, nih kampung ini apa sih masalahnya kok ribut melulu, kurang fasilitas apa, udah saya yang nanggung, padahal dia juga belum tentu punya kan, itu boleh untuk cari dana, itu boleh untuk mendamaikan. Nih seperti di sini satu hadis, nah, ya, tidak boleh ya qabisoh, minta-minta tidak boleh kecuali 3 kelompok. Yang pertama tadi rajulun tahammal hammalatan, orang yang menjamin, dua pihak yang bertikai tadi, saya jamin, apa sih masalahnya, butuh dana kan, nah itu boleh minta-minta. Kemudian
Yang kedua, rajul asabat jaihah, orang tiba-tiba miskin. Yang Ustaz Iqbal pernah ceritakan, Fortuner mobilnya tapi kecurian semua ATM-nya, dompetnya, tiba-tiba miskin. Atau besok mau panen, punya sawah nih, malamnya diserang hama, rugi semua, habis modalnya nggak balik, untungnya nggak ada, itu boleh. Yang ketiga, ya orang yang betul-betul miskin. Hatta yaqula salah satu min dawil hija min dawil hija, ya orang yang ada di sekitarnya mengatakan dia jatuh miskin, dia memang miskin. Ada tazkiyah lah kalau bahasa sekarangnya, ada rekomendasi dari 3 orang yang ya jujur, orang soleh, bahwa dia memang orang miskin. Makanya sebenarnya tazkiyah penting keterangannya, jangan-jangan orang ngakali tadi ya. Tapi kalau ada keterangan dari, kalau sekarang dari RT, dari RW, asal RT RW-nya bukan terima habis itu kan kena terima ya, dari orang yang jujur. Ya, terakhir, hadis terakhir, ya, yang dikatakan orang miskin itu bukan yang, ya, tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan, dikasih sesuap 2 suap, atau dikasih 2 biji, 2 biji kurma. Yang dikatakan orang miskin itu la yajidu ghinan yughni, memang dia tidak ada yang mencukupi untuk hidupnya, tapi dia nggak minta-minta. Fala yuftanu lahu, orang tidak tahu kalau dia orang miskin. Jadi yang orang miskin yang minta-minta kemudian hanya dikasih sesuap 2 suap, sedikit lah, itu bukan miskin yang sebenarnya. Dia mungkin karena tadi bisa jadi ingin mengumpulkan harta banyak. Orang yang miskin sesungguhnya itu malah orang yang tidak cukup, tapi dia tidak minta-minta sehingga orang kira dia nggak butuh. Itu mestinya yang miskin sesungguhnya yang perlu kita cari. Fayutasaddaqu alaihi, yang perlu diberikan sedekah itu orang miskin yang tidak minta-minta, malah yang diam. Karena tadi iffah, menjaga harga dirinya. Ya. Tidak pergi yaqumu fayas alan nas, datang minta-minta. Dia orang yang miskin seperti ini yang perlu kita catat, cari. Ceritanya ada di Mekah, ya, orang yang seperti itu. Ya, dia, tapi orang kaya ini nyari betul mana yang orang rumah-rumah seperti itu ada. Wallahu ta'ala alam, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan 16 hadis yang kita baca cepat tadi, sebagiannya sudah populer dan sebagiannya baru, mungkin menambah kita memiliki ghina an-nafs, kecukupan pada jiwa kita, apalagi banyak bisa berinfak seperti Syekh Sulaiman tadi. Dan itulah hasad yang dibolehkan kan? Iri yang dibolehkan seperti itu kan? Orang kaya yang berinfak atau orang yang membaca Quran siang malam. Benar-benar kita iri dengan benar. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadz MC. Kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya, bagaimana terserah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.